Oke, selamat siang teman-teman semua, teman-teman kelas 3B ya. Nah, hari ini saya tidak masuk dikarenakan saya ada dinas luar. Dinas luarnya itu menjemput cutting kalian ya yang sedang PPL. Jadi hari ini kita lakukan dengan asinkronus, pembelajarannya tentang public relation. Oke, lanjut ya. Jadi kemarin sudah belajar ya, sudah UTS juga. Nah, kita sudah paham bagaimana cara membuat kampanye, komunikasi pemasaran ya. Nah, ini ada satu apa ya? Satu marketing mix ya. Tapi bukan marketing mix dalam pemasaran, tetapi mixnya dalam komunikasi pemasaran, yaitu public relation ya. Jadi materinya ini ada di pertemuan sekarang, berarti pertemuan 9 ya, tentang public relation. Oke. Kontennya ini ada pengertiannya sudah pasti ya, ada fungsi-fungsinya public relation dan pemasaran, dan ada marketing public relation. Jadi nanti public relation sendiri punya perkuliahannya tersendiri ya. Jadi nanti ada satu materi di semester 5 ya. Nanti mungkin yang mengajarkan bisa Pak Arif ataupun Pak Indra ya. Saya juga mungkin kalau memang disuruh mungkin bisa juga untuk mengajarkan tentang public relation ini. Oke, jadi materinya ada 5, dari pengertian, fungsi, public relation, dan pemasaran. Lalu marketing public relation sama saluran komunikasi pelanggan. Nah, pengertiannya ya, public relation ini adalah salah satu fungsi yang ada pada manajemen yang menjadi perantara antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Jadi si public relation ini ya, fungsinya adalah menjadi perantara nih antara perusahaan dengan publiknya. Publiknya ini siapa aja? Ya mungkin bisa orang secara eksternal, bisa orang secara internal ya, bisa karyawannya ya, bisa stakeholdernya, bisa shareholdernya, seperti itu. Jadi dia merupakan perantaranya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang Indonesia, wah public relation ini bisa siapa nih gitu ya, secara keseluruhan. Ya mungkin ya pada masa Pak Harto dulu ada yang namanya ini ya, penerangan ya, badan penerangan tuh ya. Nah, kalau di masa-masa sekarang ini namanya mungkin bisa dibilang public relation di Indonesia ini adalah Menkominfo gitu ya. Karena kalau misalkan ada problem gitu kan, nah ini kadang-kadang dulu pas zaman Pak Harto itu badan penerangannya yang menjelaskan tuh gitu. Nah, kalau zaman-zaman sekarang ini mungkin Menkominfo-nya ya si Budi Ari ini ya, Menteri Budi Ari ini kadang-kadang ya. Ada kasus ini ya dia yang menjelaskan, ada kasus ini dia yang menjelaskan, kadang-kadang seperti itu. Nah, public relation ini bersifat membentuk suatu perusahaan. Jadi organisasi atau perusahaan dibentuk sama public relation ini gitu ya, supaya dapat bekerja sama dengan baik. Nah, secara umum jadi public relation ini adalah proses interaksi di mana public relation ini menciptakan opini publik. Jadi tugas utamanya adalah menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak nantinya ya. Jadi di sini juga public relation ini menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling ada pengertian dan citra yang baik dari si publiknya ya. Jadi memang public relation ini berhubungan dengan citra yang dibentuk gitu. Nah, secara khususnya ini menurut Maria ini public relation adalah fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik. Nah, ini melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik. Jadi kalau ada opini yang
sekiranya menjatuhkan gitu ya, wah buru-buru nih biasanya public relation ini menanggapi gitu. Nah, dia juga menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat publik, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren ya. Jadi tugas dia juga mengantisipasi tren dan menggunakan penelitian dan teknik suara yang layak dalam komunikasi sebagai alat utama. Nah, public relation ini juga berfungsi ya. Fungsinya ini adalah untuk memanajemen sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik. Jadi secara garis besar si public relation ini ya tugasnya memang membentuk citra si perusahaan atau organisasi ini terlihat baik gitu ya. Harus baik pokoknya di mata publiknya. Nah, persyaratan dalam menjalani public relation. Nah, yang pertama itu kalau kalian tertarik dengan PR, kalian mau jadi PR gitu ya. Makanya ada perkuliahan itu khusus PR, misalnya kayak LSPR gitu ya, yang di Jakarta tuh. Nah, ini untuk public relation. Nah, jadi untuk menjadi PR ini kita harus mempunyai yang namanya kemampuan berkomunikasi secara baik. Ability to communicate. Jadi kemampuannya berkomunikasi bagi seorang PR dalam bentuk lisan dan tulisan. Jadi bukan cuman secara lisan, tapi tulisannya juga harus baik ya. Bahasa di dalam tulisannya harus baik. Nah, yang kedua adalah ability to organize ya. Jadi dia juga harus mempunyai kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Nah, kemampuan manajerial atau kepemimpinan seorang PR dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah dalam dan luar perusahaan. Nah, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Nah, yang ketiga, kalau mau jadi PR itu kita harus punya yang namanya ability to get on with a people. Jadi kemampuan bergaul atau membina relasi. Yang namanya PR ya pasti harus punya relasi gitu kan. Dia harus membina nih antara masyarakat, antara media. Nah, pasti nih PR ini selalu terikat atau harus dekat dengan media-media yang ada gitu. Nah, yang selanjutnya yang harus dipunyai seorang PR adalah personality integrity. Jadi memiliki kepribadian yang utuh atau jujur. Ya, jadi dia harus mempunyai kejujuran. Attitude-nya harus bagus, ya. Kepribadiannya harus bagus. Nah, lalu dia juga harus punya daya imajinasi yang tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada problem atau apa gitu ya tentang perusahaan, nah ini harus berpikir secara kreatif nih, bagaimana cara menanggulangi isu-isu ini gitu loh. Jadi harus banyak ide dan kreatif. Nah, tujuan untuk public relation ini adalah yang pertama sudah pasti CPR ini harus menciptakan yang namanya public understanding, yaitu pengertian publik ya. Nah, pengertian belum berarti persetujuan atau penerimaan ya. Persetujuan belum berarti penerimaan. Maksudnya misalkan isu yang ada ini sangat merugikan ya. Nah, jadi kalau misalkan CPR ini ya harus menanggulanginya gitu. Nah, itu diterima atau tidak ya itu urusan masyarakat. Tetapi CPR ini tugasnya adalah memperbaiki citranya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan di TikTok nih yang lagi rame yang namanya detektif skincare kan ya. Wah, itu dibombardir kan tuh ya, yang punya hidroquinone yang tinggi lah atau apalah gitu ya yang tidak sesuai. Nah, ini seharusnya PR-nya langsung berdiri tegak gitu ya untuk menyelamatkan isu itu gitu. Seperti apa gitu. Nah, jadi menciptakan yang namanya public understanding. Nah, selanjutnya tujuan PR ini adalah menciptakan public confidence ya. Jadi si PR ini harus menciptakan citra nih, si publiknya juga harus tetap percaya gitu sama perusahaan ini. Jadi harus punya kepercayaan publik terhadap perusahaan ini gitu. Jadi dia menciptakan misalnya ada isu gitu kan. Nah, gimana caranya isu ini tidak merembet kemana-mana, isu ini bisa diredam gitu.
Jadi ini tugas si PR. Nah, bagaimana si publik ini yang tadi yang nggak percaya jadi percaya lagi gitu ya. Nah, yang tadinya misalkan isunya jelek nih ke perusahaan, nah PR-nya nih gimana nih menghadapinya. Nah, ini tugasnya PR ya. Nah, yang ketiga adalah menciptakan public support. Nah, adanya unsur dukungan dari publik terhadap perusahaan, baik itu dalam bentuk material maupun spiritual. Jadi tugasnya PR juga untuk itu. Wah, sekarang kalau misalkan ngomongin PR juga bisa ya, kita bilang tuh buzzer ya. Nah, itu banyak tuh. Makanya pemerintah kalau ngomongin pemerintah mungkin ya ini caranya datanya juga nggak pasti sih sebenarnya. Jadi katanya gitu kan ada yang menciptakan yang namanya buzzer untuk meredam isu-isu negatif sama pemerintahan gitu kan. Nah, itu bisa dibilang tuh PR-nya bekerja gitu. Nah, selanjutnya adalah menciptakan public cooperation. Jadi CPR ini harus bisa juga ya menciptakan yang namanya kerjasama dari publik terhadap perusahaan. Nah, lanjut fungsinya PR sekarang ya. Nah, PR ini berfungsi yang pertama ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga dengan publiknya, antar internalnya maupun eksternalnya. Seperti yang tadi pertama-tama saya bilang ya. Jadi CPR ini memang fungsinya sangat krusial gitu ya. Dia harus bisa menjalin yang namanya hubungan baik terhadap eksternal maupun internal ya. Nah, ini dalam rangka menanamkan pengertian ya, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat yang menguntungkan lembaga organisasi. Bagaimana CPR menciptakan nih agar si karyawan-karyanya ini termotivasi untuk bekerja. Nah, ini juga tugas PR seperti itu. Nah, menurut Catlib dan Center Canfield ya, fungsi PR ini adalah satu, menjunjung aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Jadi fungsinya melekat pada manajemen lembaga atau organisasi. Nah, yang kedua, fungsinya PR ini adalah membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan publiknya sebagai halayak sasaran. Selanjutnya yaitu mengidentifikasikan yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya ya. Jadi membentuk opini gitu. Nah, selanjutnya yaitu melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama. Jadi si PR ini juga ibaratnya menampung mungkin kritik dan saran yang nanti akan disampaikan kepada organisasinya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan komunikasi dua arah ya. Ada timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan organisasi ke publiknya atau terjadi sebaliknya. Jadi dia adalah perantara antara perusahaan kepada publiknya dan publiknya terhadap perusahaan. Untuk apa nih tadi? Ya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Nah, sekarang ada PR, ada pemasaran. Nah, jadi kalau dalam perusahaan biasanya ya umumnya PR ini tidak dibedakan antara PR corporate sama PR marketing. Jadi ada yang namanya PR corporate, maksudnya PR perusahaan, yang satunya lagi PR pemasaran, PR marketingnya. Nah, hubungannya gimana nih? Nah, pemasaran dan public relation. Nah, PR ini sangat berhubungan erat dengan dunia marketing. Peran PR pada saat ini sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan secara finansial maupun tujuan kepada internal atau eksternal perusahaan. Nah, di era modern saat ini kegiatan PR tidak hanya terfokus pada ruang lingkup publik internal dan eksternal saja, akan tetapi telah cenderung mendukung program pemasaran sehingga kegiatan PR telah menjadi bagian dalam program pemasaran. Nah, jadi si PR ini kalau misalkan biasanya memang PR ini digabungkan ya sama si pemasaran ini, tetapi banyak juga perusahaan yang membedakan gitu, tapi umumnya memang digabungkan. Nah, jadi PR ini memang berhubungan sekali sama si pemasaran ini.
Nah, pemasaran ini tidak selalu berhubungan dengan jual beli barang, tetapi juga bagaimana kita sanggup mengadakan kerjasama atau deal-dealan nih dengan perusahaan lain, serta bagaimana kita sanggup untuk membuat kesepakatan yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan lainnya. Ya kan, pemasaran hubungan sama media gitu kan, pemasaran hubungan sama event. Nah, makanya si PR ini kadang disatukan nih dalam timnya si pemasaran juga gitu. Nah, sekarang perbedaan pemasaran dan public relation ya. Nah, pertama yang membedakan adalah ini berkaitan dengan penggunaan pesan komunikasinya. Nah, aktivitas public relation dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk konsumen atau calon konsumen. Hal yang dikomunikasikan adalah pesan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengandung image tertentu. Nah, jadi kalau misalkan membentuk image, nah ini juga CPR ini ikut masuk nih gitu. Nah, lalu yang kedua adalah marketing menyajikan pesan dalam bentuk promosi atau penawaran produk atau jasa yang disediakan dan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi tugasnya marketing ini menyajikan pesan dalam bentuk promosi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya PR bentuknya image, kalau si marketing ini bentuknya promosi. Nah, kedua ya, alat penyampaian pesannya. Jadi kalau PR ini menggunakan alat penyampaian pesan melalui berita media massa ya. Jadi dia berhubungan sama media massa. Praktisi humas hanya mengirimkan informasi pada media massa agar pesan tersebut dimuat menjadi berita yang bisa dibaca oleh publik. Misalnya kita mengadakan event tertentu, nah tugas PR adalah coba buat press release-nya gitu ya. Nah, jadi satu press release nanti akan disebar ke media-media tuh. Nah, itu tugasnya si PR. Nah, kalau marketing ini merupakan alat penyampai pesannya ya. Nah, biasanya media iklan nih alatnya. Jadi CPR ini ibaratnya apa ya? Ininya ya, maksudnya inputnya gitu ya. Nah, si marketing adalah si alat penyampai pesannya gitu. Nah, yang ketiga, penggunaan media bagi PR menjadi salah satu komponen stakeholder yang perlu dijaga. Nah, meski media ditempatkan sebagai relasi yang harmonis dengan humas, ini tidak bisa memaksa media untuk mempublikasikan semua hal yang dirilis oleh humas. Hal tersebut merupakan kewenangan redaksional masing-masing media. Ya, jadi misalkan press release nih udah dibuat nih sama si humas. Nah, tetapi ini redaksinya ya, ini tetap kewenangan dari masing-masing si medianya. Nah, kalau marketing ini memiliki kebebasan untuk menentukan tempat ya, waktu memasang iklan sesuai dengan tarif yang dibayarkan. Jadi kalau misalkan marketing ya udah, karena kita bayar ya sesuai maunya kita seperti apa gitu. Nah, lanjut lagi, perbedaan pemasaran dan PR ini adalah dilihat dari jangka waktu, kedua aktivitas ini sangatlah berbeda. Ya, jadi aktivitas PR ini bersifat jangka panjang. Nah, jadi public relation ini menyentuh publik terutama yang memiliki kepentingan terhadap kehidupan organisasi. Jadi jangkanya panjang nih ya, menciptakan image lah ya, citra yang baik seperti apa. Nah, ini merupakan strategi jangka panjangnya gitu. Jadi terutama yang memiliki kepentingan terhadap kehidupan organisasi. Nah, kalau sasaran marketing gitu ya, ini lebih ditujukan kepada mereka yang dianggap berpotensi membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Jadi kalau misalkan marketing ini punya target gitu kan, punya targetingnya, punya segmentasinya. Jadi kalau PR semuanya nih ya, nah, gimana caranya orang-orang ini semuanya baik nih gitu kan, melihat citra perusahaan kita nih baik gitu. Nah, jadi kalau public relation, kalau misalkan kita lihat dari gambar ini adalah si public relation ini ngomong trust me, he is really cool gitu ya. Nah, tapi kalau marketing I am really cool. Nah, dari perbedaan ini mungkin kita bisa lihat kalau si marketing ini adalah mencoba bahasanya itu ini loh, gue yang paling keren loh gitu. Jadi menciptakan ini
Jadi menciptakan ini gue yang paling keren. Tetapi kalau si public relation adalah dia menciptakan bagaimana orang itu memandang kalau perusahaan itu keren, kalau produk itu keren gitu loh. Jadi trust me, is really cool gitu. Nah sekarang ada marketing public relation. Tapi lagi bikin video, ngajar dulu ya. Oke. Seza jangan berisik. Kalau mau di sini jangan berisik atau Seza ke bawah. Oke, bobo ya. Nah, lalu marketing public relation. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang ya, ada dua ya. Public relation itu bisa public relation secara corporate aja. Jadi dia ngurusin tentang perusahaannya saja, ada juga yang tentang marketingnya gitu ya. Jadi public relation marketing. Jadi ada perusahaan yang memang mengkhususkan public relation ini tentang perusahaannya saja gitu, membentuk image perusahaan. Tapi kalau misalkan marketing public relation ini hubungannya sama produknya gitu. Jadi perbedaannya itu. Tapi kadang-kadang di perusahaan itu PR itu ya udah satu aja gitu. Tapi di perusahaan juga ada yang membedakan PR marketing sama PR corporate gitu. Nah, kalau marketing public relation, menurut Thomas L. Harris, pencetus pertama konsep marketing public relation dalam bukunya berjudul The Marketer's Guide to Public Relation dengan konsepsinya sebagai berikut. Jadi kalau kata dia, marketing public relation is the process of planning and evaluating program that encourage purchase and customer through credible communication of information and impression that identify company and their product with the needs, concern of customer. Nah, jadi ibaratnya kalau marketing public relation ya itu tadi ya, cakupannya tidak luas seperti public relation corporate gitu. Jadi dia punya concern terhadap segmen dan target pelanggannya gitu. Mengenai apa nih? Mengenai untuk mengidentifikasi produk dari si perusahaannya gitu. Jadi marketing MPR ini ya, public relation ini merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para customernya, konsumennya ya. Nah, ada lagi menurut Philip Kotler ya. Kalau kata dia, marketing public relation ini works because it adds value to product through its unique ability to learn credibility to product message ya. Jadi marketing public relation ini diciptakan untuk menambah atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang unik untuk menunjukkan kredibilitas pesan produk. Jadi kalau misalkan di perusahaan ada MPR-nya, nah fokusnya adalah gimana caranya dia itu membentuk nilai ya, mengcreate nilai gitu kan. Apalagi mencari sesuatu yang unik terhadap produknya gitu. Nah, sekarang perannya si MPR itu seperti apa? Ya, jadi yang pertama adalah MPR ini adalah harus menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang telah diluncurkan. Nah, jadi kalau misalnya ada produk yang mau diluncurin, ini gimana caranya si konsumennya, target marketnya itu sadar gitu. Terus yang kedua, perannya MPR ini adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau benefit ya atas produk yang ditawarkan. Nah, walaupun yang dibentuk adalah citra perusahaannya, tetapi tetap fokusnya adalah produk yang ditawarkan. Nah, selanjutnya adalah mendorong antusiasme sales force ya melalui satu artikel sponsor advertorial tentang kegunaan dan manfaat suatu produk ya. Jadi dia ini perannya lagi adalah mendorong antusiasme dari si pelanggannya ya. Dia nulis artikel lah, nulis iklan lah gitu ya.
gimana caranya si pelanggannya ini semakin antusias dengan produknya, atau enggak buat event lah ya, buat strategi-strategi iklan yang menarik lah gitu. Terus menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. Jadi peran MPR ini adalah menekan biaya operasional gitu. Selanjutnya adalah komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen ya. Jadi berarti MPR ini juga punya peran sebagai customer relationship management itu seperti apa gitu ya. Nah, termasuk dalam mengatasi keluhan ya. Terus peran marketing public relation juga adalah membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama ya. Jadi tugasnya dia adalah mengkampanyekan peluncuran produk yang baru. Nah, lanjut, peran marketing public relation selanjutnya adalah mengkomunikasikan terus-menerus ya melalui media PR atau house PR jurnal tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang positif di mata masyarakat ya. Jadi kalau dibilang PR sama PR corporate sama PR marketing bedanya di mana nih ya? Mungkin kalau PR marketing adalah fokusnya di produknya gitu, tapi kalau di PR corporate itu di keseluruhannya. Nah, kalau PR marketing punya apa nih? Punya segmentasi, punya targetnya gitu kan, fokusnya di situ. Tapi kalau PR corporate di semua lini, tidak terkhusus kepada targetnya gitu. Nah, lanjut, peran selanjutnya adalah membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk, barang dan jasa baik dari segi kuantitas maupun kualitas ya. Nah, yang terakhir adalah perannya adalah berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Nah, jadi maksudnya di sini mungkin tidak jauh beda ya dengan PR, cuman fokusnya dia adalah bagaimana caranya dia itu menangkis isu-isu negatif dari produknya gitu, bukan dari perusahaannya gitu. Nah, terus perlukah ada MPR dalam perusahaan? Menurut Anda seperti apa ya? Ya, itu disesuaikan saja. Misalkan memang perlu MPR-nya gitu kan. Perlu ada yang khusus buat menghandle public relation secara marketingnya, silahkan. Tapi kalau misalkan mau digabungkan juga tidak apa-apa. Jadi umumnya perusahaan itu memang menggabungkan gitu ya. Si public relation ini ya kadang-kadang menjadi marketing juga, kadang-kadang di corporate-nya juga gitu. Nah, si MPR ini masih dianggap mampu dalam membangun brand awareness, kesadaran merek dan brand knowledge ya. Jadi kalau misalkan kita mau buka MPR-nya di perusahaan kita nanti, ya ini dia nih, fokusnya adalah dia membangun brand awareness sama brand knowledge ya, pengetahuan terhadap merek kita gitu. Nah, yang selanjutnya MPR dianggap potensial untuk membangun efektivitas pada area increasing category usage atau increasing brand sales. Nah, jadi potensinya lebih besar nih terhadap keefektifannya dia penjualan terhadap mereknya gitu. Jadi increasing category usage dan increasing brand sales ya. Jadi untuk naikin sales ya mungkin bisa nih ya, maksudnya diadakan MPR-nya, jadi lebih fokus kepada produknya. Nah, dengan adanya MPR dalam beberapa hal dianggap lebih hemat biaya bila dibandingkan dengan perusahaan memasukkan produknya melalui iklan. Jadi lebih cost efektif dari biaya media yang semakin meningkat. Tadi makanya di MPR ini ya orang-orangnya harus kreatif gitu ya. Jadi bisa mengefisiensikan biaya iklannya gitu. Nah, kata si Kevin Landkeller ini ada 7 cara yang penting untuk menjadi tolak ukur dalam kegiatan MPR. Jadi mungkin tahap evaluasinya ya. Jadi tolak ukurnya dalam kegiatan ini tuh apa nih? Nah, kata si Kevin Landkeller dalam bukunya Kotler dan Keller ya. Yang pertama adalah publikasi.
ya, publikasinya sejauh mana berhasil. Nah, yang kedua adalah identity media, ya, mengidentitaskan media, ya, media identitinya seperti apa nih ukurannya gitu. Apakah semua sudah terhandle, terus hasilnya bagaimana gitu. Terus event, ya. Nah, event-event diikutin atau tidak, sejauh mana event ini berhasil, terhadap apa nih ukurannya, ya pastinya kan terhadap salesnya, ya, terhadap orang, sejauh mana dia mengetahui produknya gitu kan. Nah, setelah ikut event ini sejauh mana sih orang-orang tahu nih produk kita gitu. Lanjut ke news, ya. Jadi 7 cara yang penting untuk menjadi tolak ukur adalah sejauh mana produk kita ini diberitakan di mana-mana gitu. Terus speech, ya, pidato. Nah, ini sejauh mana nih speech-nya si NPR nih, ya, bagusnya dia. Terus public service activity-nya, ya. Jadi aktivitas pelayanan publiknya seperti apa. Lanjut sponsorship-nya, ya. Di NPR juga ibaratnya kita menjadi sponsor di acara-acara yang memang berkaitan dengan produk kita. Ini sejauh mana nanti penjualannya ketika kita sudah menjadi sponsor gitu kan, sejauh mana brand awareness orang-orang terhadap produk kita gitu. Nah, yang selanjutnya kita ngomongin tentang saluran komunikasi pelanggan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang perbedaan CPR ini, ya, sebelum masuk ke saluran komunikasi pelanggan ini, jadi ada perbedaan ya antara corporate public relation dengan marketing public relation, ya. Jadi kalau corporate public relation ini biasanya fokus utamanya itu membangun dan mempertahankan citra dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Tetapi kalau misalkan fokus utamanya NPR ini lebih kepada mendukung pemasaran produk atau layanan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran merek gitu, ya, meningkatkan permintaan, meningkatkan penjualan. Itu perbedaannya. Nah, dari segi tujuannya, ya, jadi sisi corporate sama si NPR ini tujuannya juga beda, ya. Kalau si corporate public relation ini bertujuan untuk membentuk hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, ya, stakeholder. Jadi luas nih cakupannya seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau misalkan NPR ini menggunakan kegiatan public relation untuk mendukung kampanye pemasaran, ya. Jadi kaitannya sama pemasaran untuk meningkatkan promosi, ya, untuk meningkatkan promosi si produknya, ya. Jadi fokusnya kepada produknya gitu. Nah, lanjut outputnya, ya. Output dari si CPR ini, kalau corporate outputnya apa nih? Nah, outputnya adalah pertama adalah liputan media untuk peluncuran si produk, ya. Jadi kalau si NPR outputnya adalah liputan media, ya, untuk peluncuran produk, terus kemitraan, ya, dengan influencer lah, dengan KOL lah gitu kan. Terus publisitas si produknya, jadi fokusnya produk, ya. Jadi perbedaannya adalah NPR itu fokusnya kepada produknya, tapi kalau misalkan si corporate ini lebih kepada laporan tahunan, siaran pers, ya. Terus manajemen reputasinya seperti apa, terus program-program CSR-nya itu gimana, ya. Terus membentuk krisis komunikasi dari isu-isu negatif ini bagaimana gitu, itu outputnya. Nah, kita lanjut ke saluran komunikasi pelanggan. Nah, ini pelanggan berkeinginan untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan dan juga pelanggan meminta untuk didengarkan. Nah, itu memang, ya, apalagi pelanggan sekarang kan udah pinter-pinter gitu. Jadi pelanggan ini pengennya langsung kalau misalnya ada masalah gitu, ya. Contoh lah kita nih, kita membeli suatu produk nggak nyampe-nyampe. Nah, pengennya kan nggak langsung si kurirnya nih ibaratnya lama sekali gitu kan. Kita ngubungin kurirnya nggak jelas nih, ya, nomornya gimana. Tetapi dengan adanya Instagram dari si jasa kurir ini, kita bisa langsung
berhubungan gitu kan. Nah ini yang pengen di apa ya, dimaui, diinginkan pelanggan gitu kan. Jadi bagaimana si saluran komunikasi pelanggan ini bekerja gitu. Nah, pelanggan berkeinginan untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan dan juga pelanggan meminta untuk didengarkan. Melalui saluran komunikasi pelanggan, perusahaan dapat memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan. Nah, umpan balik ini penting dan sangat akurat. Nah, jadi setiap perusahaan ini harus yang namanya membangun komunikasi dengan pelanggannya ya. Nah, yang pertama adalah harus ada sumber pesan, pengambil inisiatif ya. Sumber atau inisiatif sponsor pesan harus mengetahui siapa calon atau target penerima pesan. Karakteristik, usia. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya di segmenting, targeting, positioningnya gitu. Terus yang kedua adalah kredibilitasnya ya. Jadi perusahaan ini membangun komunikasi pelanggan dengan cara yang kedua ya adalah kredibilitasnya. Nah, jadi kredibilitas sumber pemberi pesan harus memiliki peran yang penting. Sumber yang kredibel akan mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan. Itu tadi yang seperti saya bilang ya, ketika kita ibaratnya komplain nih ke suatu brand gitu kan, tetapi yang bales ya brand itu sendiri. Nah, kan berarti kredibel gitu kan. Oh iya kak, maaf kak, paketnya sedang ada kesalahan nih, kesalahan pengantaran, nanti kita coba infokan kembali ya kak gitu. Nah, ini kan kredibel ya. Jadi si medianya ini udah centang biru misalkan, nah lebih kredibel lagi gitu kan. Ini langsung nih dari perusahaan yang ngomong gitu kan. Nah, itu dia ya. Jadi gimana caranya membangun komunikasi pelanggan? Yang pertama adalah sumber pesannya seperti apa dan kredibilitasnya seperti apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada tugas ya seperti biasa. Materinya cukup sampai di sini. Jangan lupa dicatat, jangan lupa dipahami, jangan lupa diputer, diulang-ulang ya materi public relation ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.